Yes, baik. Beda ya? Ya. Lompatnya Beda. tinggi banget. Beda teman-teman ini kalau habis diisi bensinnya langsung. Beda. Langsung bodoh gitu. Bagus, Lu bagus. kasih tek tapi semua bandnya dong semuanya lompat gitu. Lompat. Ya. Semuanya coba lompat. Kalian begini setiap hari dong, jangan dalam seminggu cuma sekali begini. Siap? Aku seorang wanita yang tiada berdaya. Hey! Selalu mengharapkan belas kasih darimu. Oke. Paling-paling si Awa. Awa yang paling-paling dia emang Ya, bilangnya. Iya. Awal dia loncat tinggi banget yuk. Lama-lama? makin pendek. Pantatnya sakit ya. Oke, baik. Tunggirnya kena tunggir. Panjang amat. Siapa nih yang bikin? Siapa nih? Judul hari ini, judulnya adalah kamu mau aku temenin nggak? Aku sih mau banget temenin kamu. Tapi yang pasti kamu juga harus temenin aku. Karena kalau aku nggak ditemenin rasanya gimana gitu. Nah, biar nggak gimana-gimana gitu, makanya kamu temenin aku. Sumpah lu tuh ngaco ya gue bilang. Ya, kemarin kita udah pernah judul terpanjang ya. Iya. Ini terparah menurut gue sih. Gila. Lu Bek, lu gak bayang gak? Kalau seandainya judul sinetron kayak begini. Gak ada yang mau nonton, siapa yang mau nonton? Rumah lu dikepung sama orang tuh gak? Ya udah intinya aja temenin aku ya. Gini, gitu atau kayak aja. gini. Judulnya yang simpel. Iya. Dari semua ya, gini. Temenin aku mau nggak? Gitu kan? Enak. Kalau lu apa? Kesimpulannya apa? Mau ditemenin nggak? Apa kesimpulannya? Temenin aku yuk. Nah, kalau lu, Aku nggak mau sendiri. nah, Gak ada temenin. Wen, kan minta temenin, aku gak mau Iya. sendiri. Oh, Gak ada iya. temennya. gue udah telepon manajer Kahitna. Oke, siap. Gue udah telepon. Masih panjang nih. Nah, anaknya nih demen sama grup band luar didatengin sama Wendy. Gila. Pokoknya Sorry. dia kan Ntar pas ulang tahun anak gua nggak ngundang band. Nggak. Karena Kenapa? gua mau dagang di online. oke gak? Oke gak? Gua lagi mau mencoba kalau gitu. Oke, bagus. Ntar kita saling collab, oke? Yo. Nah, Kenapa nggak gini aja sih? Abis brownies kita jualan bertiga live, boleh nggak sih? ya boleh. Ya boleh, tapi kan lu kan Iya. lapor, Pak. Buka toko Iya, kita. buka toko. Ya 10 menit mah jualan masing-masing boleh Bisa. lah. Laku HP 10 menit. 10 menit laku HP. 10 menit laku apa? Iya. Oke, sekarang ini kita kedatangan artis yang belum lama ini mengalami musibah ya. Dan sebelum kita panggil bintang tamu kita hari ini, kita lihat dulu dalam tayangan berikut ini. Ini. Ya, dan langsung kita panggil ini dia, Aji Yusman dan Saskia. Saskia, terima kasih sudah duduk saya. Aji teman lama aku. Tanya kan Ji, kita waktu sinetron apa? Aku Arjuna ya? Iya, iya begitu ya. Lama deh pokoknya. Akula Arjuna. Akula Arjuna. Kamu jadi Sri Kandinya? Iya. Oh, kan aku bilang teman aku tuh selebriti semua. Main sinetron. Aku Waktu di Rapi Film juga apa ya kita lupa ya. Pernah ya kak ya? Iya, Satu Bunga Empat Kumbang kalau nggak salah ya. Oh, itu si Rifki. Iya kan? Itu Rifki ya? Iya kan? Iya. Banyak nih pokoknya sinetronnya. Iya. Keselin banget nih orang main Tapi sosmed. aku kaget banget Ji sebenarnya dengar kabar ini karena belum lama ini Aji Yusman dan Saskia ini mengalami musibah kehilangan calon anak keempat. Ya. Ya. Dan sekarang kita lihat lagi tayangan berikut ini. Oke. Saskia, berarti kemarin kehilangan anak tercinta di usia kandungan 6 bulan. 6 bulan. Ini karena apa Saskia?
Karena aku memiliki hipertensi tinggi Oke. dan itu dari mulai anak yang ketiga. Jadi karena kondisi keuangan Aji yang belum stabil, jadi kalau buat kayak aku buat check up itu jadi agak berkurang sih. Maksudnya memang jarang gitu. Oke. Soalnya kan kalau yang kita yang punya hipertensi itu benar-benar harus meminumin obat tanpa berhenti gitu. Oke. Emang harus ada obat yang rutin diminum sebenarnya ya. Tapi karena mengingat kondisi keuangan Aji yang tidak sestabil dulu, jadi itu sangat amat berpengaruh sebenarnya. Iya. Oke. Ji, berarti kalau kondisi Saskia saat ini apa sudah kembali pulih? Sebenarnya karena memang wajar selayaknya wanita hamil Iya. melahirkan, lemas sih pasti ya. Lemas pasti. Setelah jenazah anak kami berhasil dikeluarkan, memang tekanan darahnya sangat signifikan menurun. Sekarang terakhir itu kalau nggak salah di angka 160-an yang tadinya pernah tembak ke 215, 230 gitu. Jadi dan terkadang juga memang memory recall terus lebih ke psikis kayak seperti itu. Oke. Jadi lebih ke ya naluri seorang ibu ya. Ya. Oke, dan juga naluri seorang ayah. Jadi kehilangan apalagi 3 bulan lagi jarak yang dekat ya akan bertemu dengan buah hati, tapi ternyata Tuhan punya cerita lain. Ji, ini katanya awal kalian tidak tahu kalau calon anak kalian ini sudah meninggal di dalam kandungan. Iya, jadi ceritanya memang tidak ada gerakan di dalam janin itu sekitar 1 sampai 2 hari. Oke, nggak aktif ya? Nggak aktif. Dan itu memang sering terjadi di kehamilan-kehamilan anak-anak kami yang sebelumnya, Kak. Oke. Jadi 1-2 hari, iya, 1-2 hari nggak ada pergerakan, tahu hari ketiga nendang. Gerak-gerak lagi. Nah kemarin itu memang mamanya ini ngerasain sesuatu yang nggak beres. Naluri, balik kembali naluri. Pak kayaknya nih ada yang nggak beres, kita harus cek lagi nih. Ya udah deh kita cek. Si dokter ini di USG. Ji, boleh kerasan dikit, Ji? Di USG. Ya. Di USG dicari itu hampir 10 menit ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, Bang. Ini kayaknya aku tidak berhasil menemukan denyut jantung si kecil. Dicari kembali. Akhirnya dokter tersebut balik lagi ke dilihat di tengkorak kepalanya ini memang inillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena pembesaran yang ada di otak itu biasa terjadi untuk manusia yang meninggal lebih dari 3 atau sampai 4 hari. Makanya dokter berasumsi si anak ini udah tidak bernyawa 3-4 hari ke belakang. Oke, jadi bukan kabar yang kami dengar kan 6 hari ya. Bahkan sebenarnya sudah tidak ada di 3-4 hari ke belakang. 3-4 hari ke belakang sudah nggak ada, tapi kita berhasil mengeluarkan jenazah anak kami itu di hari ke-8. Jadi 7 hari itu di dalam. Oke. Baik, Ji, ini mengingat anak yang pertama, kedua, juga kalau tadi Aji bilang, ya biasanya 1 hari atau 2 hari suka nggak ada gerakan, biasa hari ketiga gitu. Itu memang karena bawaan atau gimana sih? Karena yang terakhir memang begitu, Kak. Gerakan. Jadi Aji anggap itu sama nih kayak kakak-kakaknya gitu. Positive thinking. Dan juga untuk menenangkan mamanya kan. Iya. Mungkin kayak si Azalia dia ada gerakan, kayak Akia, tentu nanti ada tendangan lagi. Dan sebelum kejadian tersebut memang pernah 1-2 hari nggak bergerak, nggak ada pergerakan. Tentu nendang lagi, ada lagi gitu. Oke. Seperti itu. Mikirnya normal kayak biasa kayak sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan juga untuk menenangkan mamanya kan supaya baik-baik aja. Aku ada artikel lagi mau aku tanyakan sama Aji dan juga Saskia, kita lihat artikelnya. Ari Yusman ceritakan cobaan beruntun keluarga yang menguras hartanya. Cobaan beruntun yang dimaksud gimana sih, Ji? Banyak yang berasumsi Aji Yusman ini habis di kejadian yang ini tuh enggak sebenarnya. Kan bertahun-tahun, belasan tahun di dunia persilatan ini nggak mungkin habis langsung zero gitu kan, nggak mungkin. Jadi memang ada rentetannya kan. Oke. Sebelum anak kami akhirnya dipanggil, sempat kita masih ada dana walaupun terbatas. Ini bolak-balik rutin check up, minum obat karena hipertensinya selalu nggak stabil gitu. Sebelum itu kalau kita tarik ke belakang lagi, Azalia ada bakteri Kak di pencernaannya yang membuat panas suhu tubuhnya 40,5 ke atas. Lebam-lebam merah di seluruh badan, bolak-balik rumah sakit dirawat. Kalau kita tarik ke belakang lagi, biaya sesarnya
Ditarik ke belakang lagi, ayah aku Kak yang memang kena kanker stadium awal, akhirnya stadium lanjut dan menyerah, meninggal di bulan 6 2022 kemarin. Ditarik ke belakang lagi, mama kena stroke, 9 bulan di rumah sakit swasta, 2 kali operasi besar, diangkat di cangkok tengkorak otaknya. Semuanya independen. Kita nggak ada fasilitas insurance, kartu kesehatan lainnya kita nggak pakai. Jadi memang berkurang sampai tiba ke titik ini kita sekarang. Cobaan yang bertubi-tubi ya. Iya, lumayan. Ya, oke. Nah, mungkin kan sekarang ini, maaf sebelumnya, kan sekarang ini sudah banyak jasa atau asuransi atau BPJS, aja tidak menggunakan itu. Kalau untuk BPJS karena punya pengalaman nggak baik dengan BPJS, makanya kita putuskan kakek nenek masih menggunakan fasilitas BPJS tersebut. Ya. Tapi kalau di papa mama nggak pakai, kita pun juga nggak pakai. Kalaupun insurance kita juga punya memori yang buruk dengan salah satu insurance besar di dunia mungkin itu, bukan hanya di Indonesia aja. Klaimnya nggak keluar dengan semestinya, seperti itu. Oke, jadi hilangnya kepercayaan ya. Jadi daripada ada apa-apa, jadi Aji lebih memikirkan keluarga dengan caranya Aji sendiri. Iya. Oke. Dan ya cara setiap orang juga punya beda-beda ya. Kita tidak bisa menyalahkan setiap cara orang karena keperluan orang dan juga kemampuan orang setiap keluarga itu beda-beda. Jadi kita tidak bisa samaratakan ya. Nah, Ji, ini mensampingkan gengsi ya dan juga rasa malunya untuk meminta bantuan dana ke teman-teman di sosial media kemarin itu. Itu benar itu? Karena waktu kita nggak banyak di saat kita mengetahui jenazah anak kami sudah tidak ada 3-4 hari yang lalu, di saat itu pula dokter menyarankan 99,9% harus dilakukan tindakan evakuasi dalam sesar. Dok, ini aku nggak ada kemampuan untuk saat ini, bisa nggak sekiranya memberikan waktu sampai 4-5 hari lah at least untuk mengumpulkan dana. Kita coba tadinya di circle kita dulu, teman-teman, kerabat dan sebagainya. Ternyata mereka memang bukan tidak membantu, ya mungkin gitu ya Kak, mereka mempunyai pertarungannya masing-masing. Wah ini nggak kekejar kayaknya. Kita keluar dari circle kita sedikit, yang dimana mereka kenal aku nggak kenal mereka. Lamban sekali prosesnya, akhirnya istri di suatu malam yang memang udah terdesak, yang kamu masih bisa melakukan sesuatu yang dimana kamu tekan rasa malumu, kamu tekan gengsimu, apa itu ya? Coba kamu open general untuk donate ini. Nggak ada opsi lagi, bismillah, udah nggak mikirin apa-apa, yang penting istri selamat. Kalaupun memang anak kita betul 100% sudah tidak ada, seenggaknya kita evakuasi cepat, kita kebumikan secara layak. Gitu. Akhirnya kita open general. Gitu. Ya, gitu. Saski, ini cobaan demi cobaan perjalanan kamu dengan Aji. Iya, saya yakin tidak semua orang bisa melewati itu. Tapi kamu dipilih, ya Aji dipilih karena Tuhan yakin kalian kuat pastinya. Ya, tapi kalau Saski sendiri memiliki suami yang hebat dan selalu menenangkan Saski sendiri, gimana sih? Itu ditanya itu. Jujur aku sangat berterima kasih terutama buat suami aku ya, yang bener-bener mau melepaskan gengsinya. Aku sangat berterima kasih sama kamu. Aji itu sebenarnya orang baik banget. Jadi bingung aku juga. Intinya ada beberapa netizen yang menilai Aji itu buruk. Tapi menurut aku kalian tidak tahu latar belakangnya Aji seperti apa. Please jangan ngejudge yang nggak benar gitu. Dan aku bingung ngomong apa. Masa air mata yang keluar dari Saski ini adalah air mata
rasa syukur dan terima kasih dan ingin menjelaskan bagaimana sampai di titik terendah kalian saat ini tetap kalian melewatinya bersama-sama. Iya. Ya, kalian melewatinya ya nggak mudah. Saya tidak bisa terlalu banyak ikut masuk ke dalam pribadi keluarga ya. Tapi yang pasti cobaan demi cobaan setiap orang itu sudah pasti nggak semua orang siap. Tapi karena itu ada di kita, mau nggak mau kita harus lewati ya. Ji, apa yang kamu lakukan ketika kamu sendiri, Saskia-nya drop, down. Kamu juga sebenarnya manusia biasa yang punya air mata, punya hati yang lemah, ya, punya hati yang sama kayak yang lain, bentuknya juga sama. Tapi apa yang buat Aji harus selalu kuat untuk mereka? Sebenarnya aku nggak kuat sih, Kak. Aku bukan tipikal orang yang kuat. Harus kuat dan pura-pura kuat. Karena kalau anak-anak aku ngeliat aku nggak kuat, apa pegangan mereka nanti kan? Rontok juga sebenarnya di dalam ini, tapi ya pura-pura kuat lah untuk mereka semua. Pernah Aji menangis? Bingung dalam hal satu titik apapun? Nangis pasti pernah. Cuman gimana caranya di saat air mata itu keluar, istri, anak-anak tuh nggak pernah ngelihat air mata itu turun sih. Pernah sih sekali. Pernah, sekali-sekalinya. Setelah papanya udah nggak ada. Jadi selama pernikahan baru sekali ngeliat Aji nangis pada saat itu ya? Sama kemarin anak juga aku bilang. Karena kan dia yang gendong si kecil. Aku setelah lihat dari handphone, difoto, disolatin. Aku bilang, kamu kok susah banget tuh. Iya, habis sholatin. Terus kirain aku kan naik mobil ambulans. Itu nggak bisa, ternyata kan terlalu kecil banget. Mau nggak mau dia yang gendong si kecil buat menuju ke kuburan itu, pemakaman itu. Ya. Dengan kondisi perekonomian keluarga yang sangat sulit saat ini, bagaimana cara kalian untuk bisa pelan-pelan bangkit? Tetap yakin sih, Kak, bahwa yang namanya badai nggak mungkin selalu badai, pasti berlalu. Pasti berlalu, dan memang sudah banyak Allah membuktikan kemarin itu memang tangan-tangan Allah semua yang menggerakkan, yang mengevakuasi hambanya Allah sendiri yang sudah meninggal dalam bentuk jenazah, bahwa kita tuh nggak mempunyai kekuatan daya apapun selain memang kekuatan Allah, seperti itu. Dan banyak juga doa dari teman-teman dan sahabat pastinya untuk Aji dan Saskia ya. Aku ada foto-foto di mana ini barang-barang pribadi Aji yang sudah terjual. Ya, kita lihat ini dia. Bagaimana sekarang kalian masih bisa fight untuk menjalani kehidupan hari-hari? Kalau untuk daily, alhamdulillah semua kebutuhan itu masih mampu kita, Kak, sebenarnya. Cuman dikarenakan ada rentetan-rentetan yang memang kejadian besar, ya, itu yang membuat arah ini nggak terkontrol gitu loh. Kalau untuk daily, alhamdulillah masih tercover sama kita. Gitu. Masih bisa ya? Masih bisa. Oke. Nah, kamu itu kan menjual barang-barang kamu untuk kehidupan pribadi atau memang untuk anak-anak? Aku menilainya barang itu mungkin udah nggak penting lagi dan bisa menjadi penting untuk keperluan peralatan perang si kecil. Gitu. Jadi ya daripada ada juga nggak berfungsi, ya jadi lebih baik dilepas. Dimanfaati. Ya. Dimanfaati. Baik, nah Aji, Saskia, mungkin di saat kemarin ini kalian melewati masa-masa yang sulit, ya. Bahkan sekarang pun lagi dalam masa pemulihan sesungguhnya, ya. Pelan-pelan ingin kembali bangkit. Pernah nggak saling mengungkapkan satu sama lain bagaimana rasa sayangnya Aji sama Saskia, Saskia juga ke Aji? Kamu dulu aja.
Ya intinya aku Aji dong, dari Aji. terima kasih udah mau nemenin dalam suka dan duka, dalam keadaan berlebih ataupun kekurangan seperti ini. Banyak masalah bertubi-tubi yang memang ini terkadang kita berpikir ini di luar kendali kemampuan kita ya sebagai manusia biasa. Kamu perempuan yang kuat, kamu perempuan yang hebat. Terima kasih. Kalau dari Saski, Makasih juga buat Aji yang sudah mau benar-benar berjuang untuk keluarga. Terus sama buat aku sampai ingin menyelamatkan aku walaupun anak kita udah nggak ada. Sudah mau melepaskan gengsinya. Walaupun dia juga tahu di luar sana banyak yang kenal dia, tapi dia benar-benar udah mau melepaskan gengsinya. Aku terima kasih banyak, sangat-sangat terima kasih. Udah mau juga berjuang, aku juga berjuang dari nol sampai titik sekarang karena kita sudah lama, sudah 8 tahun Kak. Kita sudah 8 tahun sama Aji ini. Maaf, aku belum bisa jadi istri yang terbaik buat kamu. Masih suka emosi juga. Belum jadi ibu yang baik buat anak-anak juga. Semoga bisa jadi yang bisa ke depannya bisa lebih baik lagi aja buat Siti. Amin. Dan Salangga. ya, sudah pastinya sedang menyaksikan Brownies saat ini juga ikut mendoakan mereka dan banyak cinta untuk mereka pastinya. Siapa tahu setelah dari Brownies akan banyak sekali lagi untuk pekerjaan-pekerjaannya Aji ke depannya ya, sehingga pelan-pelan bisa kembali lagi pulih dan perekonomian bisa kembali lagi seperti dulu lagi ya. Amin. Baik, kita akan kembali, kita istirahat dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis.